Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Aksi demo blokade jalan rusak antara Kecamatan Rambi Puji hingga Kasihan Jember, Jawa Timur berakhir adu mulut antara warga dengan aparat kepolisian. Pasalnya, pendemo membakar puluhan ban bekas di tengah jalan raya menuntut agar truk besar tidak melintasi jalan tersebut. Keluarga ini Pak, penindas. Ya jangan gitu ya rakyat, gitu ya Pak. Rakyat gimana ini? Inilah aksi demo yang dilakukan beberapa warga desa Kasihan, Kecamatan Puger, Jember. Dengan memblokade kendaraan besar seperti truk tronton yang melaju dari Kecamatan Rambu Puji hingga Puger, tepatnya di pertigaan Kali Putih. Keberadaan truk besar tersebut menurut warga merusak jalan raya sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas bahkan hingga menewaskan warga. Geram dengan keberadaan jalan yang rusak, salah satu pendemo kemudian membakar ban bekas di tengah jalan hingga memicu api yang besar. Sementara itu, aksi emak-emak juga melakukan aksi demo di tempat terpisah. Mereka juga meminta agar dam truk tidak melalui jalur tersebut yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk aparat penegak hukum yang ada di Jember, Pak, kami ketika tidak taat lalu lintas, ya spion kurang, tidak safety ditilang. Tapi kenapa ketika ada dump truk, ya dump truk atau trayeknya Imasco PMA yang ada di Kabupaten Jember yang jelas-jelas melanggar, tidak ada penindakan dari aparat penegak hukum sampai menimbulkan banyak korban. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Jember saat dikonfirmasi terkait banyaknya kecelakaan akibat jalan rusak tidak memberikan klarifikasi lanjutan. Diketahui jalan penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Rambi Puji dan Kecamatan Puger rusak parah hingga memakan korban jiwa. Rusaknya jalan akibat banyaknya dump truk salah satu perusahaan yang melalui jalur tersebut. Dari Jember, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap usai pemeriksaan terhadap remaja yang membunuh ayah dan juga neneknya. Polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku seperti yang diberitakan sebelumnya. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Dari penyelidikan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi judi online ataupun depresi di ponsel MAS. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Ya, kalau di dalam HP-nya tidak ada yang itu, hanya saja ya setelah kita dalami kemudian kita tanyakan, dia memang selalu belajar. Memang setiap orang tua pasti anaknya pintar ya, menginginkan pintar. Nah, setelah kita tanya ya, kita gali ke anak yang berkonflik dengan hukum, ya betul dia memang disuruh belajar, dan itu dianggapnya udah hal biasa karena memang dari kecil ibu dan ayahnya juga memang selalu menuntut dia belajar. Tapi anaknya ini tidak merasa keberatan, Bu? Tidak. Jadi dia kita sudah dalami, kita tanya ya dari kemarin setelah kita dapat juga dia merasa itu hal biasa. Dari keterangan beberapa saksi, pelaku merupakan anak yang pintar. Bahkan pelaku juga tidak merasakan adanya tuntutan belajar dari orang tuanya. MAS mengakui perbuatannya dan menyesali telah membunuh ayah dan neneknya. Ia juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Naura Syafika, Yudi Richard, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Komisi 3 DPR memanggil Kapolrestabes Semarang dan jajarannya terkait penembakan siswa SMKN 4 Semarang hingga korban meninggal dunia. Namun ada perbedaan keterangan dari Kapolrestabes Semarang dengan Kabid Propam Polda Jateng terkait kronologi penembakan.
Wassalamualaikum. Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus oknum polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, Gama Rizkianata Oktavandi hingga berujung kematian. Kombes Irwan menjelaskan kronologi awal penembakan anggotanya terhadap korban di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Kombes Irwan tayangkan rekaman CCTV sejak pembubaran tawuran hingga peristiwa penembakan. Dalam keterangannya, Kombes Pol Irwan mengungkap Aibda RZ selaku pelaku melihat kendaraan sepeda motor yang saling berkejaran, pengejar terlihat membawa senjata tajam. Aibda RZ kemudian mengejar rombongan tersebut dan melihat posisi korban ada di motor yang mengejar. Ngejar ya? Dia kemudian mengejar lagi Pak ke arah kanan. Di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini, almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Ari Supriyono mengungkap penembakan terhadap korban tidak terkait pembubaran tawuran. Namun pasca pembubaran tawuran, saat korban dan teman-temannya kabur dari lokasi tawuran, Aibda RZ menembak karena kendaraannya saling berpepetan di jalan. Saat itu, Aibda tengah pulang dari kantornya. Kemudian ia mengejar dan menunggu korban lalu menembaknya. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Atas insiden ini, Kombes Pol Anwar ucapkan minta maaf kepada keluarga korban dan mengaku siap dievaluasi terkait penembakan yang dilakukan anggotanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus dugaan penembakan Gama Rizkianata, seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah yang diduga dilakukan oknum polisi, Aibda R hingga ke persidangan. Habibur Rahman juga menyebut pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, itu yang kita perjelas tadi ya, tindakannya bukan hanya dari segi etik, ya, Propam yang sudah melakukan tindakan pansus, tapi dalam konteks pidana. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, juga sudah ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Jadi ada double ya tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, ya, karena siapa yang melakukan dialah yang bertanggung jawab, ya. Si pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab, ya, harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan kami, ya, teman-teman Komisi 3 tadi Pak Rudi, ya, kita komit untuk mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan pelakunya harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Itu yang tadi merupakan kesimpulan umum rapat barusan. Pemirsa, sebelumnya Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Aibda R juga telah ditahan akibat menembak korban hingga tewas. Aibda R terbukti menembak siswa SMK hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Namun fakta baru terungkap saat kejadian tidak ada tawuran dan dari rekaman CCTV terlihat Aibda R sengaja menembak langsung ke arah korban. Aibda R menembakkan senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Korban tewas GR merupakan siswa SMK 4 Semarang, diketahui sebagai seorang yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Akibat perbuatannya, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Partai Gerindra melalui akun Instagramnya meminta Gus Miftah untuk meminta maaf setelah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara di Magelang. Menurut Gerindra, pernyataan Gus Miftah itu tidak sesuai dengan ajaran dan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Anda kembali di iNews Siang pemirsa bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, antrean ratusan truk di Pelabuhan Merak, Banten terjadi usai pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakauheni, Lampung. Hal itu disebabkan cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda, Banten. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mau kemana, Mas? Mau ke Lampung. Oh, ke Lampung. Ya, Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan nih? Ini cuacanya buruk. Oh, cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya, lagi menunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana, Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Pemirsa, meski Pelabuhan Merak, Banten sudah dibuka, namun antrian ratusan truk di Pelabuhan Merak, Banten masih terus terjadi. Sejumlah truk masih terlihat antri sejak pagi hari, bahkan ada yang sudah antri selama 10 jam. Pemirsa, dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang terjadi sejak Rabu pagi. Sejak pagi tadi, ratusan truk masih menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Angin kencang dan hujan ringan menerpa Pelabuhan Merak. Hal ini menyebabkan pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten harus berhati-hati untuk menyeberangkan kapal tujuan Bakauheni, Lampung. Antrian yang cukup lama ini menyebabkan sejumlah pengemudi mengeluh. Mereka harus antri selama lebih dari 10 jam untuk sampai ke dalam kapal. Apa sih Pak, Bapak pengantarannya? Aktivitas sangat terganggu. Biasanya kita 3 jaman, ini lebih bisa sampai 10 jam, 11 jaman.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Iskandar, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah masih terjadi antrian panjang di Pelabuhan Merak? Ya, baik, Jasmine. Dapat saya informasikan bahwasannya siang ini angkutan menuju ke dermaga mulai lancar. Hal ini karena mengingat cuaca mulai mereda, hujan sudah tidak terjadi lagi, dan dari data dari pihak GM ACP Pelabuhan Merak, Bapak Budi Sunarko, menyebutkan bahwasannya hari ini pihak ACP telah menyediakan 29 kapal dan 7 dermaga. Hal ini akan dilakukan kecepatan penyeberangan ketika cuaca cerah seperti saat ini. Namun ketika cuaca kembali buruk, akan dilakukan penundaan penyeberangan dengan melakukan delay system, dan untuk kemudian akan kembali mengoperasikan seluruh dermaga. Demikian di sini. Ya, Iskandar, selain cuaca, apakah ada faktor lain yang menyebabkan terjadi antrian kendaraan begitu panjang di sana? Masuk informasi baru, ya. Jadi memang para awak kendaraan besar khususnya itu memang mendahulukan penyeberangan di awal bulan Desember ini. Karena memang nanti rencananya memang akan adanya pengaturan penyeberangan menggunakan dermaga Ciwandan untuk angkutan besar. Namun mereka memilih untuk penyeberangannya melalui dermaga di Pelabuhan Merak. Baik, terima kasih rekan Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Baik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya. Jadi kita mesti bersabar. Kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban.
KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam kasus siswi SMK diperkosa 8 remaja, kita sudah terhubung dengan pengacara korban dari LBH Sahabat Hukum Grobogan, Ibu Endang Kusumawati. Selamat siang Ibu Endang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ibu Endang, bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap? Selamat siang. Awal mula kasus ini terungkap itu karena adanya peredaran video di antara teman-teman daripada korban tersebut, sehingga sebenarnya korban ini tidak pernah menceritakan ini ke keluarganya. Berawal dari video beredar di kalangan teman-teman sekolahnya, sehingga ada salah satu dari teman sekolahnya ini yang bicara dengan kakak korban. Demikian. Baik, Ibu Endang, apakah memang korban dan para pelaku ini memang sudah mengenal sejak lama atau seperti apa mereka hubungannya? Antara pihak terlapor dan pihak korban sudah mengenal sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu lewat sosmed. Tapi ada juga ini yang terlapor adalah teman-teman sekolahnya, kakak kelasnya, kira-kira seperti itu. Baik, dan sejauh ini Bu Endang, apakah para pelaku sudah seluruhnya ditangkap oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Sejauh ini proses hukumnya baru sampai dimintain keterangan dari pihak kepolisian, yaitu korban sebagai BAP, dimintain keterangan yaitu kemarin, dan sudah dilakukan visum. Baik, lantas terkait dengan kejadian ini, apakah terjadi hanya 1 kali dan kapan, Bu? Kan itu mengingat pengakuan bahwasanya pelaku dan juga korban ini sudah ada yang kenal sejak 2 tahun yang lalu. Seperti apa, Bu? Antara korban dan terduga tersangka ini sudah kenal 2 tahun yang lalu, akan tetapi tidak pernah bertemu sebelumnya. Menurut pengakuan korban seperti itu. Kecuali salah satu adalah kakak kelas, tapi lainnya tidak pernah bertemu sebelumnya. Sehingga dari calon tersangka atau terduga tersangka ini mengajak korban untuk ketemuan, mengajak makan, tapi setelah itu ternyata tidak diajak makan, tapi malah dibelokkan ke salah satu hotel di Grobogan, lalu kemudian datang calon terduga atau terduga pelaku. Baik, Bu Endang, pertanyaan terakhir Bu Endang, sejauh ini bagaimana terkait dengan kondisi dan juga penanganan untuk korban itu sendiri, Bu? Alhamdulillah dari pihak kepolisian Polres Grobogan ini sudah menangani dengan cepat, yaitu melakukan visum, lalu kemudian mengundang untuk klarifikasi daripada ibu korban, juga korban sudah dimintain keterangan. Baik, terima kasih. Masih belum ditangkap, untuk pelakunya belum ditangkap, tapi sudah diminta keterangan dari pihak korban. Baik, terima kasih Bu Endang Kusumawati dari LBH Sahabat Hukum Grobogan telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Pemirsa, Anda kembali di iNews Siang bersama saya Yasmin Ataria. Pemirsa, ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru. Massa yang didominasi emak-emak menuntut digelarnya pemilu ulang karena dinilai penuh kontroversi. Ayo Bapak anggota Dewan, Ketua Dewan, acil nena, Fedin pedagang budak nih ada ngarakan, hidup sudah sulit di negara konohani, hidup sudah sulit Pak. Bu, wakil rakyat. Massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Melalui Jalan Dr. Murjani, massa sampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum,
katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Pada prinsipnya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan. Para pengunjuk rasa berjanji, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sayeri, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun masa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Pramono unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Pramrano unggul merata di seluruh kecamatan, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pasangan nomor urut 3, Mas Pram Bangdul, memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3, 2.183.239 suara. Sama dengan 5,07%. Nah, jadi 50,07 atau 5,07%.
Menurut KPU Jakarta, penghitungan suara tingkat kecamatan sudah rampung 100%. Sementara rekapitulasi suara tingkat provinsi dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara berjenjang untuk Pilkada Jakarta masih dilakukan hingga hari ini. Rekapitulasi berjenjang yang berlangsung lebih cepat ini membuat adanya kemungkinan hasilnya bisa diumumkan sebelum 16 Desember 2024. Komisioner KPUD Jakarta Asri Megatari mengatakan proses rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta berlangsung lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Awalnya rekapitulasi suara tingkat kota dijadwalkan baru akan dimulai pada 4 Desember. Namun dikarenakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan telah rampung pada 2 Desember, maka rekapitulasi suara di tingkat kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara sudah dimulai pada 3 Desember. Karena itu pemirsa, pengumuman hasil suara Pilkada Jakarta kemungkinan bisa dilakukan usai rekapitulasi hasil suara tingkat provinsi yang dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, di mana nekat begal anggota TNI yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan. Anak anggota polisi otak pelaku begal diamankan petugas Polsek Sunggal. Dan kelompok begal ini sudah beraksi 9 kali di wilayah hukum Polsek Sunggal, Medan. CCTV merekam detik-detik Sertu Marsono yang hendak dinas ke markas Kodam 1 Bukit Barisan dibegal. Arka Sitepu bersama 6 rekannya yang datang dari arah belakang langsung memepet korbannya. Korban menyerahkan sepeda motornya karena para pelaku membawa senjata tajam. Dilakukan oleh anggota kita, ada 9 TKP yang ada di wilayah hukum kita yang mereka lakukan dengan tindak pidana yang sama, ya, dengan modus mengancam korban dengan sajam kemudian mengambil sepeda motor itu. Polisi menyita 1 unit sepeda motor trail yang digunakan tersangka. Pelaku Arka Sitepu mengakui dirinya anak anggota polisi yang dinas di Dokes Polda Sumut namun sudah meninggal dunia. Dinas mana Bapak Monggo? Dinas mana Bapak? Polda. Polda. Ah, Polda Perwira juga? Oh, udah meninggal. Para tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP, pencurian dengan kekerasan, terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 25 anggota TNI Batalion Armet 2 Kilap Sumagan jadi tersangka dugaan penyerangan warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat personel TNI menegur geng motor yang mengganggu ketertiban jalan. Pasca penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI dari Batalion Armet 2 Kilap Sumagan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Denpom Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota TNI dan menetapkan 25 prajurit sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam penyerangan yang menewaskan seorang warga dan beberapa warga lainnya luka-luka. Letjen TNI Muhammad Hasan mengungkapkan prajurit yang terlibat akan diproses hukum sesuai aturan. Menurutnya penanganan kasus ini sudah transparan dan ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat umum terkhusus para korban atas penyerangan tersebut. Yang kita periksa itu lebih dari 50, tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama, karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya, mengambil keputusan, karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan. Kodam Bukit Barisan juga sudah menerima rekomendasi serta hasil temuan dari Komnas HAM dan LPSK. Hingga kini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Kita ke pendakwa sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Gus Miftah ini menjadi sorotan publik usai videonya yang mengolok pedagang es di acara pengajian viral di media sosial. Tidak lama setelah videonya viral, pendakwa dengan nama asli Miftah Maulana ini meminta maaf. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didok. Pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. Es tehmu jek akeh ra? Masih, ya kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwa sekaligus utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Miftah Maulana beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya meminta maaf karena menyudutkan penjual es dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan penjual es bernama Bapak Son Haji yang videonya viral di media sosial. Selamat siang Pak Son Haji. Gimana kabarnya Pak? Ya, baik-baik aja. Ya, kabarnya ini sudah ketemu dengan Gus Miftah begitu ya. Seperti apa obrolan yang dilakukan Pak? Ya, intinya kami sudah saling memaafkan dan perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan, secara pribadi saya dan jadi perkara ini sudah selesai, sudah ada masalah. Baik, Pak Son Haji, apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ketika bertemu dengan Anda dan kapan itu berlangsung? Tadi pagi sudah pukul 7 kami bertatap muka dan saling memaafkan. Dan kami sudah memaafkan dan Gus Miftah juga telah berjanji tersebut tegolino sampun saling memaafkan. Itu aja, saya tidak akan membahas melibatkan bermasalah. Apa yang Pak Gus Miftah sampaikan? Apakah mengaku khilaf atau seperti apa Pak? Permintaan kita pada bulan-bulan ini akan mengajar di desa kami. Ya. Baik, lantas bagaimana Bapak memaknai situasi yang terjadi dan viral beberapa waktu yang lalu ini ketika Anda mendapatkan respon seperti itu ketika Pak Gus Miftah belum minta maaf, seperti apa perasaan mungkin dari Bapak?
Saya kalau saya itu nggak begitu tahu apa-apa kalau soal masa itu. Yang penting saya mencari itu dari saya tidak akan memperpanjang masalah soal ini karena hal ini tidak secara penyelesaian. Bapak sempat kaget nggak ternyata ini viral di media sosial dan menuai beragam respon? Ya, saya kaget tuh, saya pegang HP, main HP saya nggak bisa kok malah ada kayak gini. Baik, ada tidak mungkin pesan-pesan dari Bapak kepada netizen atau masyarakat begitu yang sudah heboh viral sampai dengan saat ini atas peristiwa yang Bapak alami dengan Gus Miftah? Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tandakan masa ini karena masa ini sudah selesai secara keluargaan. Pribadi saya dan kita sudah kita tabungkan secara waktu itu saja, tidak akan memperpanjang masa ini karena saya sudah ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu dan sehat selalu Pak. Amin. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ada teknologi yang terus berkembang memastikan hampir semua kegiatan bisa dijalankan dengan lebih mudah. Utamanya dengan kehadiran artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menjadi faktor pendorong perubahan paling signifikan. Penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada masa kini semakin melekat pada aktivitas sehari-hari. Melihat hal ini, HP ingin mendukung semua orang untuk memaksimalkan potensi AI, baik pekerja intelektual, freelancer, hingga para pelajar. Peluang perkembangan AI ini, HP menghadirkan personal computer teknologi AI pertama di Indonesia. HP merilis 5 produk terbarunya yang mengadopsi teknologi artificial intelligence, yakni OmniBook Ultra Flip, Omni Studio X27, Envy X360 Ultra i7, Spectra 360 Ultra i7, dan Omen Transcend 14 Ultra i7. Managing Director HP Indonesia, Chun Taek Lim menyatakan, AI menjadi faktor pendorong perubahan paling signifikan di masa mendatang. Hal ini tentunya membuka era baru inovasi yang tidak hanya didorong oleh informasi, tapi juga wawasan yang idenya dapat langsung direalisasikan. That's why we say that it's about AI personal computer. Having a local AI computer is about security and privacy. You also provide the right context for your search or your requirements, and also reduce latency, increase speed, and overall improve your productivity. Selain itu, HP juga menghadirkan AI lebih dekat dengan perusahaan-perusahaan melalui solusi seperti Z by HP AI Studio dan juga menghadirkan solusi kerja hybrid terbaru untuk berkolaborasi. Dari Jakarta, Ismalia, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Sebagai bentuk kepedulian kepada kelompok disabilitas, salah satu bagian dari perbankan terbesar di Korea Selatan memberikan apresiasi penghargaan kepada penyandang disabilitas pelaku UMKM. Dalam rangka memeriahkan Hari Difabel Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2024, KB Bank yang menggandeng komunitas Menembus Batas sukses menggelar rangkaian acara literasi dan inklusi keuangan untuk difabelpreneur atau teman-teman disabilitas pelaku UMKM sejak awal November 2024 bertajuk Sahabat KB, Kita Bisa Karena Bersama. Tepat pada Hari Disabilitas Internasional, puncak rangkaian literasi dan inklusi keuangan untuk penyandang disabilitas ditutup dengan awarding peserta pelatihan pemberdayaan difabelpreneur yang dilakukan di Gedung Learning Center KB Bank, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh staf khusus Presiden Bidang Sosial periode 2019-2024, Angki Yudhistia. Rangkaian acara mulai dari pelatihan pemasaran, manajemen, keuangan, dan akuntansi hingga penghargaan merupakan bentuk mewujudkan visi misi KB Bank. Serangkaian event yang sebelumnya kami memberikan berbagai pelatihan selama 4 hari, baik dari si pelatihan manajemen, kemudian pemasaran,
keuangan, akuntansi, dan pemasaran, dan berbagai pelatihan lainnya. Yang kemudian kami puncaknya kami tutup pada hari ini melalui event awards untuk disabilitas trainer yang kami laksanakan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional ke 2024 ini. KB Bank dan Menembus Batas ini kolaborasinya itu jadi kesempatan untuk difabel untuk berkarya, untuk mempunyai produk sendiri, UMKM untuk mengembangkan usahanya gitu. Ini saya sangat senang. Acara yang mendapatkan apresiasi dari staf khusus Presiden Bidang Sosial periode 2019-2024 Angki Yudhistia ini rencananya akan digelar secara rutin oleh KB Bank agar semakin banyak penyandang disabilitas bisa berkarya dan mesejahterakan kehidupannya. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, di penghujung tahun 2024, pergerakan ekonomi Indonesia dinilai semakin membaik. Dan hal ini ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang semakin kreatif dan sadar akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum menyatakan permohonan kekayaan intelektual tumbuh impresif pada tahun 2024. Karena hingga akhir November tercatat ada sebanyak 301.571 permohonan kekayaan intelektual di Indonesia. Artinya, DJKI sukses meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual lainnya seperti paten, hak cipta, merek, dan desain industri. Kita berharap tadi kreativitas yang dikembangkan oleh warga negara lewat hak cipta ataupun juga desain industri itu bisa memberi manfaat secara baik dan itu menandakan sebenarnya ekonomi lagi berjalan bagus. Tanda-tandanya salah satu indikasinya itu bahwa semakin banyak pencipta karya yang diciptakan ataupun ada desain industri yang dihasilkan, sekali lagi itu menandakan ekonomi bergerak secara baik. Dalam acara ini, turut dilakukan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dan konsisten dalam mempromosikan produk indikasi geografis. Dari masyarakat pelindung indikasi geografis Sasirangan Kalimantan Selatan bersama-sama ya untuk mendapatkan piagam ini koordinasi ke Pemprov, koordinasi ke Kanwil untuk menyampaikan ke masyarakat 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan bahwa Sasirangan kita sudah punya label. Mudah-mudahan produk di Kalsel, baik itu dari wastra, baik itu dari tanaman atau tumbuhan endemik dari Kalimantan Selatan bisa semua mendaftarkan hak indikasi geografis. DJKI meyakini kegiatan ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan nilai tambah produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong kreativitas serta inovasi di berbagai sektor. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kita ke Kabupaten Sukabumi yang dilanda banjir bandang dampak cuaca ekstrim sejak kemarin. Bahkan sejumlah mobil hanyut diterjang banjir. Sejumlah mobil tampak hanyut diterjang banjir bandang yang menerjang Kampung Parungsea, Desa Curug Luhur, Kecamatan Segaranten. Belum ada laporan adanya korban terkait peristiwa ini, sementara jumlah kerusakan masih dalam pendataan. Banjir juga menerjang Kampung Ciuri. Video amatir warga merekam sebuah mobil jenis Jeep terjebak banjir bandang. Tidak lama kemudian, mobil tersebut terbalik diterjang banjir. Kecamatan Segaranten menjadi salah satu wilayah di Sukabumi yang diterjang banjir. Cuaca ekstrim sejak kemarin mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Aktivitas warga pun terhambat karena bencana ini. BPBD Sukabumi telah berkoordinasi dengan aparat setempat dan warga untuk mendata kerusakan. Maju punten.